Iman tanpa perbuatan adalah mati. Teori tanpa praktek adalah sia-sia belaka. Saya, Frater Yohanes Adeo Moda Torong SVD, sering disapa oleh kawan-kawan sekalian. Saya adalah Frater John atau Frater Johan. Saya berasal dari Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, Flores, NTT. Nah, saya datang ke sini dalam rangka menjalani masa praktek pastoral atau sering dikenal umum dengan istilah Tahun Orientasi Pastoral atau disingkat TOP, masa TOP. Jadi kami dari Flores, dari Ledalero itu, masa TOP kami itu berlangsung selama 1,5 tahun atau tepatnya 18 bulan. Nah, jadi dari Seminari Tinggi kami, Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, mempercayai saya untuk menjalani masa praktek pastoral di Paroki Fransiskus Xaverius Meliau. Menjalani masa praktek pastoral atau masa TOP di Paroki Meliau merupakan suatu hal yang di luar ekspektasi saya, artinya di luar pemikiran saya. Mengapa demikian? Sebelumnya ketika di Seminari Tinggi kami diminta untuk membuat lamaran ke tempat praktik pastoral. Daftar nama-nama tempat lamaran saya tidak ada Paroki Meliau, dia tidak masuk dalam daftar itu. Yang ada itu hanya di Sumatera, di Ambon, dan di Papua. Nah, tetapi ketika dalam perjalanan waktu saya mendapat tempat penugasan di Seminari Yudas Tadeus Langgur di Ambon, mendapat informasi bahwa saya akan ditempatkan di lembaga pendidikan. Dalam hati saya agak sedikit penolakan dengan 1-2 alasan. Lalu saya mengajukan permohonan lagi kepada pimpinan kami dan mereka merestui ini permohonan saya itu. Lalu mereka memutuskan tempat praktek pastoral saya yang baru, yaitu di Paroki Meliau. Ketika mendapat tempat tugas di Paroki Meliau, mendengar kata Meliau itu sendiri, saya pun bingung. Saya pun bertanya-tanya dalam hati, di manakah Paroki Meliau itu? Saya bingung, saya bertanya-tanya, di manakah Paroki Meliau itu? Lalu dalam hati kecil saya mencoba berkonsultasi dengan teman-teman, dengan para pastor dan lain sebagainya. Lalu mereka menganjurkan kepada saya itu untuk mencari tahu Paroki Meliau itu di Google, di media sosial. Dan saya pun mencari tahu, oh ternyata dia masuk dalam Keuskupan Sanggau. Saya bersama 2 orang kawan saya berangkat dari Flores, dari Seminari Tinggi kami menuju ke Pontianak. Setibanya saya di Pontianak, pikiran saya senang, gembira. Dalam hati saya berpikir, ternyata ini Paroki Meliau. Melihat bangunannya megah, segala fasilitas terjamin dan lain sebagainya. Senang dalam hati kecil saya. Lalu malam itu pun saya tidur dengan nyenyaknya, dengan gembira. Ketika keesokan paginya, Pastor Paroki Romo Anton, dia berkata, "Frater, siap, kita akan berangkat ke Meliau." Dalam hati kecil saya bingung. Kalau begitu bukan ini Paroki Meliau. Ternyata benar, itu adalah Pontianak. Lalu keesokan harinya berangkatlah. Kami bertiga, saya dijemput oleh 2 orang pastor menuju Meliau menggunakan sebuah mobil. Pertama kali ketika saya tiba di Paroki Meliau, otomatis yang perlu saya lakukan pertama-tama yaitu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri sangat penting. Mengapa demikian? Karena saya datang, saya hadir sebagai orang yang dari suku yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Dan ketika saya sampai di Meliau yang mayoritas penduduknya, yaitu orang-orang Dayak, dengan berbagai budaya-budaya lainnya lagi, maka dibutuhkan suatu proses penyesuaian diri. Pertama kali ketika saya tiba, yang saya temukan itu orang-orang putih. Orang-orang yang boleh dikatakan sangat berbeda dengan saya. Baik itu dari postur tubuh, warna kulit, rambut, maupun dari dialek-dialek dan gaya bahasa. Sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Bagaimana saya memahami cara mereka bergaul, bagaimana saya memahami cara mereka berbicara, dan bagaimana saya memahami cara mereka bertutur kata dengan baik. Pertama kali ketika saya tiba, baru sekitar 3 hari saya berada di Paroki Meliau, saya diajak oleh kawan-kawan OMK menuju Danau Laik.
Dalam perjalanan itulah pertama kali saya mencoba untuk masuk ke dalam kebudayaan mereka, masuk dalam kebiasaan mereka, dan masuk dalam bagaimana cara mereka berrelasi, berdialog, dan lain sebagainya. Misi utama bagi saya secara pribadi dalam menjalani masa praktik pastoral, yaitu menjalani masa praktik. Apa saja yang dipercayakan oleh pastor paroki sebagai pendamping dan pembimbing saya, itulah misi yang saya emban dan saya harus jalani selama berada di paroki Meliau. Berhadapan dengan proses menjalani tugas praktek pastoral, pastinya ada begitu banyak hal yang saya hadapi. Baik itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyedihkan, dan juga hal-hal yang boleh dikatakan bikin saya secara pribadi merasa stres, merasa putus asa, merasa frustasi. Berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, saya kira ada begitu banyak yang saya kira saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Saya bisa berjumpa dengan orang-orang di stasi, orang-orang di paroki dengan watak dan karakter yang berbeda-beda. Ketika saya turun ke stasi, bertemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan tingkat kepolosannya masih tinggi, apa adanya, sederhana, dan itulah hal-hal yang bikin saya gembira. Dalam perbincangan kami ketika ada di stasi, banyak hal yang saya dapat dari mereka. Bagaimana dalam kesederhanaan yang mereka miliki, dalam segala kekurangan yang mereka miliki, tapi mereka masih mempunyai jiwa semangat, yaitu khususnya semangat dalam mengikuti ibadah, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan rohani. Hal-hal yang menggembirakan lain juga saya baru menyadari ketika sampai di sini bahwa karena saya menjadi frater atau calon pastor, maka saya bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini. Nah, keluarga saya tidak hanya terbatas yang ada di Flores, tetapi juga jauh sampai di Kalimantan di sini. Sehingga saya menganggap semua orang yang saya temui, semua orang yang dekat dengan saya, semua orang yang sudah hidup bersama saya adalah sebagai keluarga-keluarga saya yang lain selain keluarga saya di Flores. Sedangkan berhadapan dengan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menjengkelkan, dan juga hal-hal yang membuat saya frustasi, ya saya kira kita semua tahu bahwa Paroki Meliau merupakan suatu paroki yang boleh dikatakan wilayahnya cukup besar, cukup luas, yang terdiri dari 63 atau 62 stasi. 62 stasi itu 80% stasi di seberang Sungai Kapuas. Karena di sini wilayah stasi Paroki Meliau terbagi dua, jadi 80%-nya di seberang Sungai Kapuas, sedangkan 20%-nya di seberang sini Sungai Kapuas yang bergabung bersama paroki. 80% di seberang Sungai Kapuas itu menuntut saya untuk lebih bekerja ekstra keras. Mengapa demikian? Jalannya sangat ekstrim dan menantang, berbecek, licin, tanjakan, turunan, dan lain sebagainya. Suatu medan yang belum pernah saya temui sebelumnya. Boleh dikatakan dengan jujur di Flores, medan-medan seperti itu hampir tidak pernah saya temui. Tetapi ketika terjun di tempat praktek di Meliau, di Kalimantan Barat, saya bertemu dengan medan seperti itu. Otomatis pertama kali ketika saya hadapi itu, rasa frustasi saya muncul. Dimana ketika kita hendak pergi pelayanan, hujan turun, angin pun bertiup dengan kencangnya, rasa dingin menusuk-nusuk kulit, dan mau tidak mau demi satu tugas pelayanan saya harus berangkat, saya harus jalan. Dan disitulah kesetiaan saya dituntut, kesetiaan saya diuji. Apakah saya tetap mau pergi melayani ataukah saya harus duduk manis di paroki, menikmati kenyamanan yang ada di paroki. 63 stasi hampir semuanya mempunyai tantangannya tersendiri. Yang pertama, jalan sudah pasti, itu menjadi tantangan yang boleh dikatakan cukup berat. Yang kedua, tidak semua stasi mempunyai minat yang sama terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan. Mengapa saya katakan demikian? Ada stasi yang ketika kami melakukan kunjungan, melakukan turne, menerima kami dengan baik, menerima kami dengan suatu situasi yang bahagia begitu, karena dikunjungi oleh frater. Sedangkan ada stasi-stasi tertentu, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Ketika kami datang, seolah-olah mereka tidak mengenal kami. Dalam hati kecil saya bertanya, apakah mereka tidak mengenal ataukah pura-pura tidak mau mengenal? Itu yang muncul dalam hati kecil saya, yang terbersit dalam pikiran saya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kami datang, mereka malah cuek, acuh tak acuh. Ketika kami menyampaikan bahwa nanti akan diadakan ibadat, tetapi mereka seolah-olah tidak mau mempedulikan hal itu.
saya bersama rombongan dari paroki bergerak menuju gereja untuk sembahyang, mereka masih asik olahraga, pokoknya melakukan aktivitas mereka. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu orang yang datang untuk melakukan pelayanan. Artinya boleh dikatakan mereka acuh tak acuh, mereka pura-pura tidak tahu. Berhadapan dengan hal itu, dituntut suatu pikiran untuk mencari jalan keluar, bahwa bagaimana cara menghadapi umat-umat seperti ini. Dan disitulah pelajaran sesungguhnya yang saya peroleh. Mengapa demikian? Karena orang bilang kehidupan adalah guru paling berharga. Selain mendapat ilmu di kampus yang teori, tapi ketika sampai di lapangan, hal-hal seperti itulah yang menjadi guru bagi saya, guru yang paling berharga bagi saya. Karena hal-hal seperti itu tidak akan saya dapatkan di bangku kuliah. Di bangku kuliah hanya menjelaskan teori, dan teori. Tetapi ketika terjun ke tempat praktek, berhadapan langsung dengan umat, dengan berbagai karakter, dengan berbagai watak, disitulah sebenarnya pelajaran yang sangat berharga yang dapat saya petik maknanya bagi saya dan juga bagi panggilan hidup saya ke depannya. Harapan saya ke depannya, tingkatkan apa yang masih kurang dan pertahankan apa yang sudah baik. Artinya, apa yang masih kurang dalam hubungan kita dengan Tuhan, khususnya dalam hal-hal keagamaan, relasi kita dengan Tuhan, kalau selama ini masih kurang, tingkatkan. Dan juga pertahankan apa yang sudah baik, apa yang ada dan baik menurut kita dan menurut saya. Contohnya saya lihat sebagian besar mayoritas umat paroki Meliau, 90% boleh dikatakan kalau dipresentasikan, adalah umat-umat yang setia, umat-umat yang rajin beribadah. Saya harus akui itu dan harus saya beri apresiasi yang sebesar-besarnya untuk umat di paroki Meliau. Oleh itu pertahankan hal itu kalau bisa kembangi ke depannya agar menuju hal yang lebih baik lagi. Sampai pada titik ini, patutlah saya bersyukur dan berterima kasih. Yang pertama-tama yaitu kepada Tuhan yang boleh menyertai saya, membimbing saya dan menuntun saya hingga sampai saat ini. Hingga saya mampu menyelesaikan seluruh proses praktik pastoral di paroki Meliau ini dengan baik. Dan juga tanpa ada kendala, tanpa ada masalah yang memberatkan saya. Saya patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat campur tangannya lah semuanya itu dapat saya jalani, dapat saya lalui dengan baik. Dan yang berikut saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada bapak dan mama saya yang sudah memberikan putra terbaiknya untuk SVD, untuk Serikat Sabda Allah, untuk menjadi imam yang melayani umatnya di paroki Meliau. Terima kasih untuk Anda berdua. Dan yang berikut saya mengucapkan limpah terima kasih untuk Pastor Paroki Romo Antonius Padua Eborisi SVD yang dalam hal ini adalah sebagai pembimbing utama saya selama masa praktik pastoral saya. Banyak hal yang saya peroleh dari beliau dengan caranya yang tegas. Beliau prinsip, orang yang sangatnya prinsipil, tetapi dia lembut dalam caranya. Tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Ada banyak hal yang mampu saya belajari dari beliau. Dan juga untuk Pastor Rekan Romo Sandro Simanjorang SVD, seorang pastor muda yang energik, yang kreatif, dan juga seorang yang semangat dalam menjalankan karya pelayanan. Ada begitu banyak hal yang saya peroleh dari dia, dan terima kasih banyak untuk Anda berdua yang saya anggap sebagai orang tua terdekat saya, sebagai abang saya. Terima kasih, ada begitu banyak hal yang mampu saya pelajari dari Anda sekalian. Mohon maaf, mungkin selama perjumpaan kita, selama kita hidup bersama di pastoran, di komunitas kecil pastoran ini, ada hal-hal yang membuat Anda sekalian marah, membuat Anda sekalian jengkel. Dari lubuk hati yang paling dalam, lebih dan kurangnya, saya mohon untuk dimaafkan. Dan yang berikut untuk kedua adik saya, kedua sahabat saya, walaupun belum lama, sekitar 6 bulanan kita hidup bersama. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang sudah saya lakukan. Dan terima kasih untuk adik berdua, Frater Nando dan Frater Flori, yang dengan cara Anda sudah mendukung saya dalam menjalani masa praktik pastoral ini, dan khususnya dalam menjalani panggilan yang sangat mulia dari Tuhan ini. Tak lupa juga saya mengucapkan limpah terima kasih untuk kedua orang ibu kami,
ibu yang sehari-hari setia melayani kami, yaitu Ma Devi bersama Ma Iop dan juga bersama Ma Iping yang akhir-akhir ini bergabung dengan kami. Nah, terima kasih untuk kalian bertiga. Kalian bertiga merupakan ibu yang paling dekat bagi saya, karena ibu kandung saya ada di tempat yang jauh, sehingga ibu yang paling dekat adalah Anda sekalian. Saya menyadari bahwa tanpa kalian yang setia bekerja di belakang layar, seluruh proses masa pastoral saya tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga tak lupa saya mengucapkan limpah terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang sehari-hari berjalan bersama saya. Dengan cara kalian sudah mendukung saya, membantu saya, terutama ketika saya hendak turun ke stasi-stasi. Kalian sudah menyumbangkan tenaga untuk menemani saya menuju stasi-stasi. Yang pertama yaitu Bang Sihau, dengan kepolosan, keuletan, dan ketekunan yang beliau miliki, saya bisa belajar banyak hal. Beliau yang setia menuntun saya menuju stasi-stasi. Tanpa campur tangan beliau, saya yakin tidak mungkin saya bisa mengunjungi semua stasi yang ada di paroki Meliau. Oleh karena itu secara pribadi saya sematkan suatu istilah kepada beliau, yaitu GPS pastoran, sang penunjuk arah pastoran. Jadi terima kasih untuk Bang Sihau, dan juga di sana ada Bang Elpi. Beliau adalah seorang yang bagi saya sangat cerdas. Ini kawan tempat berbagi ide, saling tukar pikiran, teman diskusi, dan juga teman seperjalanan menuju stasi. Nah, terima kasih untuk Bang Elpi, dan juga terima kasih juga untuk Nono, anak muda yang sangat energik, semangat membantu kami. Ya, beliau tidak memilih-milih ketika hendak turnei. Dia sering membantu kami, sehingga terima kasih untuk kalian bertiga. Dan juga tak lupa pula saya mengucapkan limpah terima kasih untuk Dewan Pastoral Paroki, Pak Warjio beserta seluruh jajarannya yang ada. Nah, terima kasih untuk Anda sekalian yang dengan cara kalian masing-masing, kalian sudah mendukung saya dalam menjalani masa praktik pastoral ini. Dan secara tidak langsung juga, kalian sudah mendukung saya dalam menapaki jalan panggilan dari Tuhan yang luhur dan mulia ini. Tanpa campur tangan kalian, saya yakin dan percaya, saya tidak mungkin sampai pada titik ini, yaitu mengakhiri seluruh rangkaian proses praktik pastoral saya dengan baik. Dari tempat ini dan juga dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maafnya sebesar-besarnya untuk umat separoki Meliau. Mungkin selama perjumpaan kita ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dan juga mungkin ada tingkah laku yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dari tempat ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Dan juga dari tempat ini saya sangat mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara dan Saudara sekalian, agar kelak ketika saya kembali dari sini, saya mampu menjalani masa pendidikan saya, dan juga kelak bisa menjadi seorang imam, bisa ditabiskan menjadi seorang imam. Ada yang mengatakan dalam surat Rasul Paulus, dia mengatakan banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Banyak orang yang dipanggil menjadi frater, tetapi sedikit yang dipilih untuk menjadi imam. Oleh karena itu doa dari Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang sangat saya butuhkan, sehingga dari sekian banyak orang yang dipanggil itu, saya masuk dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu saya tidak memohon apa-apa, saya tidak memohon lebih dari Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Hanya doalah yang saya mohon. Selipkanlah nama kami, calon imam dan juga para pastor, dalam doa-doa pribadi Anda setiap hari. Sehingga dengan demikian kami pun semakin kuat, kami pun semakin mantap dalam menjalani panggilan yang mulia dan luhur dari Tuhan sendiri. Akhirnya saya Frater Yohanes Adeo Modatorong SPD mohon pamit dari hadapan Anda. Salam satu hati.